Setelah beberapa saat bayangan itu berjalan ke selatan, lalu berbelok ke arah barat, dan tak lama kemudian bayangan itu pun berhenti dan duduk di atas sebuah pohon kelapa yang roboh melintang, menunggu Karebet yang semakin dekat. Ketika Karebet sudah berada di dekatnya, maka bayangan itu pun berkata, "Karebet." Meskipun hanya terkena seberkas cahaya yang lemah, Karebet mengenalinya. Orang itu memang pamannya Kebo Kanigoro. "Iya Siwo Kebo Kanigoro," kata Karebet. Karebet maju selangkah, ia mencium tangan uaknya. Lalu ia pun duduk di sebelahnya. "Kau memanggil aku?" tanya Kebo Kanigoro. "Iya Wo, ada sesuatu yang penting," kata Karebet. "Persoalan apa?" tanya Kebo Kanigoro. "Tadi pagi aku dipanggil Kanjeng Sultan Wo," kata Karebet. Lalu ia pun bercerita tentang dirinya yang akan diangkat sebagai adipati di Jipang. Dan setelah menjadi seorang adipati, ia pun akan dinikahkan dengan Putri Sekar Kedaton. Setelah mendengar cerita Karebet, Kebo Kanigoro menarik napas panjang sambil tersenyum. "Bagus Karebet, akhirnya ada juga darah pengging yang akan menjadi seorang adipati. Paling tidak kau sama dengan kakekmu, Adipati Dayaningrat, yang pernah menjadi adipati di Pengging semasa kerajaan Mojopahit." "Iya Wo, setelah diwisuda menjadi adipati Pajang, saya akan menikah dengan Sekar Kedaton," kata Karebet. "Ya, kapan kau berangkat ke Pajang?" tanya Ki Kebo Kanigoro. "Setelah semuanya siap Wo, kira-kira 2-3 hari lagi, bersama petugas dari keraton," kata Karebet. "Karebet, sebelum Pajang menjadi sebuah kadipaten, aku akan memberimu sekedar bekal untuk menjadi seorang adipati," kata Ki Kebo Kanigoro. "Kadipaten Pajang harus mempunyai beberapa buah pusaka sebagai sumber kekuatan yang tidak kasat mata, yang bisa dijadikan sebagai sifat kandel berdirinya sebuah kadipaten," kata uaknya. "Dahulu kakekmu, Pangeran Handayaningrat, yang lebih dikenal sebagai Adipati Dayaningrat, sewaktu menjadi Adipati Pengging, mempunyai pusaka sebuah keris berbentuk naga Lok 13 yang bernama Kiai Nogo Siluman. Keris pusaka pertama yang menjadi sifat kandel berdirinya Kadipaten Pengging Witaradya. Keris pusaka yang bentuk luknya seperti sarponglangi," kata Kebo Kanigoro. "Keris Kiai Nogo Siluman mempunyai pamor beras wutah, mempunyai Lok 13, hampir sama seperti keris dapur Nogososro. Tetapi badan Kiai Nogo Siluman tidak kinatah emas. Kalau keris Nogososro, semua tubuh Nogo bertabur emas, mulai dari kepala Nogo sampai ujung ekor. Tetapi kalau keris Kiai Nogo Siluman, bilah keris yang berbentuk badan Nogo tanpa kinatah, yang separuh badan Nogo, mulai bagian tengah badan sampai bagian ekor Nogo, menghilang, menyatu ke dalam bilah keris. Sedangkan yang kinatah emas hanya mahkota Nogo saja," kata Kebo Kanigoro. Untuk meredam kegarangan Kiai Nogo Siluman, maka pada mulut Nogo terlihat sedang menggigit sebuah berlian. Keris Kiai Nogo Siluman milik ayah Adipati Dayaningrat telah diwariskan kepadaku. Saat ini pusaka Kiai Nogo Siluman ada padaku, dan selama ini keris itu aku rawat dengan baik, kata uaknya. Meskipun keris pusaka Kiai Nogo Siluman belum setingkat kalau dibandingkan
dengan Kiai Sengkelat, Kiai Nogososro, ataupun Kiai Sabo Inten yang menjadi sifat kandel Kesultanan Demak. Tetapi Kiai Nogosiluman sudah cukup memadai untuk menjadi sifat kandel Kadipaten Pajang, kata Kebo Kanigoro. Tetapi sifat kandel Kadipaten Pajang jangan hanya bertumpu pada sebuah keris Kiai Nogosiluman saja, tetapi kau masih harus mencari pusoko-pusoko yang lain yang dapat digunakan sebagai sifat kandel untuk rangkapanmu sebagai seorang adipati. Karebet, aku wariskan keris Kiai Nogosiluman kepadamu, dan nanti aku akan menemuimu setelah kau sampai di Pajang, supaya keris dapat kau pakai pada saat diwisuda oleh Sultan Trenggono, kata Kebo Kanigoro. Iya woh, nanti aku akan berada di Pajang menunggu pembuatan bangunan kadipaten sampai selesai, kata Karebet. Karebet, supaya Kadipaten Pajang bisa menjadi sebuah kadipaten yang besar, kau perlu dukungan dari orang-orang yang mumpuni dalam olah kanuragan. Karena tidak sedikit kelangsungan keberadaan sebuah kadipaten akan ditentukan oleh tajamnya sebuah ujung pedang, kata uaknya. Iya woh, aku juga sudah mempersiapkan sampai kemungkinan yang terburuk. Untuk itu, sudah ada beberapa orang yang bersedia bergabung dan akan membantu berdirinya Kadipaten Pajang. Dan nanti kalau sudah berdiri, mereka akan aku jadikan sebagai warongko projo Kadipaten Pajang, kata Karebet. Siapa saja yang telah bersedia mendukung maupun membantu babat alas berdirinya Kadipaten Pajang, tanya Kebo Kanigoro. 3 orang yang sudah mumpuni dalam olah kanuragan dari Banyu Biru, yaitu Ki Buyut Banyu Biru bersama 2 orang adiknya, Ki Majasto dan Ki Wurakil, kata Karebet. Bagus, siapa lagi? Tanya Kebo Kanigoro. 2 orang pemuda pemberani, Mas Monco dan anak angkat Ki Buyut Banyu Biru, beserta Joko Wilo, anak dari Ki Majasto, kata Karebet. Bagus Karebet, semakin banyak yang mau membantu semakin baik, kata Kebo Kanigoro. Ada lagi woh, Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi dan Kakang Juru Martani, 3 orang berilmu tinggi dari Selo, kata Karebet. Ki Pemanahan, cucu Ki Ageng Selo, kata Kebo Kanigoro. Iya, Ki Pemanahan anak Kinis dari Selo, jawab Karebet. Apakah kau sudah tahu Karebet, kalau Ki Ageng Selo dahulu mempunyai sebuah tombak yang ngedap-ngedapi yang bernama tombak Kiai Pleret, kata Kebo Kanigoro. Iya woh, sekarang tombak pusoko Kiai Pleret dimiliki oleh Ki Pemanahan, kata Karebet. Tombak Kiai Pleret adalah tombak yang wingit dan ampuh, Karebet. Tombak itu memang luar biasa. Tombak Kiai Pleret mampu menembus ilmu kebal. Bahkan ilmu kebal Aji Tamengwojo yang tidak mempan ketika ditusuk dengan sebuah pedang dapat ditembus oleh tombak Kiai Pleret, kata Kebo Kanigoro. Ilmu kebal Aji Tamengwojo tidak ada artinya jika berhadapan dengan Kiai Pleret, kata Kebo Kanigoro. Iya woh, alangkah bagusnya kalau seandainya nanti tombak Kiai Pleret bisa menjadi sifat kandel Kadipaten Pajang, kata Karebet. Ya, tentu Kadipaten Pajang akan menjadi semakin kokoh, kata Kebo Kanigoro. Karebet pun berangan-angan untuk menjadikan Kiai Pleret yang mampu menembus ilmu kebal
dapat menjadi sifat kandel Kadipaten Pajang. Karebet melihat ke pamannya yang mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi, pamannya yang selama ini tidak mau memperlihatkan kemampuan dirinya. Setelah itu, Karebet pun berkata, "Wo, apakah Siwo tidak mau menjadi Warongko Projo Kadipaten Pajang?" "Jangan Karebet, aku berada di belakang saja. Tetapi aku akan membantumu kalau kau mengalami kesulitan. Tetapi para sahabat yang telah membantumu babat alas berdirinya Kadipaten Pajang dapat kau angkat sebagai Warongko Projo Kadipaten Pajang." "Iya Wo," kata Karebet. "Ada yang perlu kau tanyakan lagi Karebet?" tanya Kebo Kanigoro. "Bagaimana dengan rencana pernikahanku Wo?" tanya Karebet. "Ya, itu nanti setelah kau diwisuda menjadi seorang adipati. Tetapi nanti pernikahanmu tetap akan aku pikirkan," kata Kebo Kanigoro. "Terima kasih Wo," kata Karebet. "Untuk keperluan pada saat membangun dalam Kadipaten Pajang dan keperluan pada awal terbentuknya Kadipaten Pajang, kau pasti butuh belasan ekor kuda. Di Pengging kita masih mempunyai beberapa ekor kuda. Kau ambil saja semua untuk keperluanmu di Pajang," kata uaknya. "Iya Wo, di Tingkir Biyung juga mempunyai beberapa ekor kuda. Nanti akan aku ambil dan aku pergunakan untuk keperluan di Pajang," kata Karebet. "Ya, semakin banyak kuda yang tersedia, semakin baik. Karena kau butuh kuda yang banyak untuk para prajurit Pajang," kata uaknya. "Untuk pekerjaan pembangunan dalam kadipaten, di samping ada petugas dari keraton, nanti aku akan memperkerjakan beberapa tukang kayu terbaik dari Pengging dan dari Tingkir," kata Karebet. "Bagus Karebet, semakin banyak tukang kayu yang ikut bekerja, pekerjaan bisa semakin cepat selesai," kata Kebo Kanigoro. "Iya Wo, nanti aku juga akan minta Ki Buyut Banyu Biru dan Ki Pemanahan untuk mengirim tukang kayunya," kata Karebet. Kebo Kanigoro terangguk-anggukkan kepalanya. Ia pun memuji rencana Karebet. Untuk keperluan makan pekerja nanti, beras dan bahan pangan lainnya bisa dipasok dari Pajang sendiri, dari Pengging atau dari Tingkir. Itu semua menggunakan dana dari keraton Wo, kata Karebet. "Baik Karebet, masih ada lagi yang perlu kita bicarakan Karebet?" tanya Kebo Kanigoro. "Kelihatannya sudah cukup Wo," kata Karebet. "Kalau sudah cukup, kita berpisah. Kau akan kembali ke dalam lor?" tanya uaknya. "Iya Wo, besok aku masih harus bertemu dengan Tumenggung Gajah Birowo," kata Karebet. Lalu ia pun mencium tangan uaknya. Kemudian Karebet berjalan ke arah utara, sedangkan Kebo Kanigoro berjalan ke arah barat. Karebet berjalan ke utara. Tak lama kemudian ia pun sudah sampai ke alun-alun. Lalu ia pun berjalan menuju dalam lor. Malam itu kegelapan masih menyelimuti kota Raja Demak, dan secara perlahan waktu terus berjalan sampai di langit sebelah timur telah terlihat semburat warna merah. Semakin lama semakin terang. Pagi pun telah menyapa kota Raja Demak. Burung-burung berkicau riang, seriang hati Karebet yang akan mendapat kamukten menjadi seorang adipati. Pagi itu dengan memakai pakaian seorang lurah Wirotamtomo, Karebet berjalan menuju keraton. Matahari terus merayap naik. Lurah Karebet bersama seorang prajurit mendapat tugas berjaga di gedung pusoko. Pada saat yang bersamaan,
di ruang pertemuan di dalam keraton, Kanjeng Sultan sedang mengadakan pertemuan dengan belasan orang Nayaka Praja Kasultanan Demak. Kanjeng Sultan duduk di depan, di sebelah kirinya duduk pula Ki Patih Wonosalam, sedangkan di hadapannya duduk bersila belasan orang tumenggung dan beberapa orang panci dari berbagai kasultanan prajurit Demak. Terlihat ada beberapa orang tumenggung dan beberapa orang panci dari Kesatuan Prajurit Pengawal Raja, Wiro Tamtomo dan Wiro Brojo, Kesatuan Perintis Wiro Manggolo, Kesatuan Tempur Noropati dan Pasukan Penggempur Wiropati, Kesatuan Pasukan Panah Wiro Warostro, Kesatuan Pasukan Berkuda Turonggo Seto, Kesatuan Pasukan Laut Jolopati, dan dari Kesatuan Patang Puluhan. Kanjeng Sultan pun mengutarakan beberapa pekerjaan besar yang dalam waktu dekat akan segera dilaksanakan. Demikianlah para tumenggung dan para panci, rencana besar untuk beberapa condro ke depan. Dan kau Tumenggung Sindukaryo, kau yang selama ini mengurus bangunan keraton, setelah ini kau bisa merencanakan pelaksanaan pembangunan 4 buah bangunan, kata Kanjeng Sultan. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Sindukaryo. Jangan terlalu lama, setelah persiapan 2-3 hari lagi kau bisa memberangkatkan petugas ke tempat yang akan didirikan bangunan pesanggerahan dan kadipaten, kata Sultan Trenggono. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Sindukaryo. Tumenggung Suropati, kata Kanjeng Sultan. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Suropati. Persiapkan beberapa prajurit Wiromanggolo untuk menyebarkan woro-woro dari Sultan Demak di 4 daerah tentang pembuatan pesanggerahan dan pembentukan kadipaten, kata Sultan Trenggono. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, jawab Tumenggung Suropati. Tumenggung Gajah Birowo, kata Kanjeng Sultan. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Birowo. Karebet supaya dilepas dari tugas Lurah Wiro Tamtomo, biar dia bisa ikut membangun kadipatennya di Pajan, kata Kanjeng Sultan. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, jawab Tumenggung Gajah Birowo. Ki Patih Wonosalam, kata Sultan Trenggono. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, kata Patih Wonosalam. Ada yang masih perlu dibicarakan? Tanya Kanjeng Sultan. Mengenai dana Kanjeng Sultan, jawab Ki Patih. Ya, kau Panji Donopati, kata Sultan Trenggono. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, kata Panji Donopati. Kau sediakan dana untuk membangun 2 buah dalem kepangeranan dan 2 buah dalem kadipaten yang akan dibangun oleh Tumenggung Sindukaryo, kata Kanjeng Sultan. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, jawab Panji Donopati. Ketika Kanjeng Sultan menganggap penjelasannya semua sudah cukup, maka pertemuan pun dibubarkan dan Kanjeng Sultan beserta Ki Patih meninggalkan ruang pertemuan. Siang hari setelah matahari melampaui puncak langit, seorang prajurit berjalan menuju gedung pusaka menemui Karebet. Ki Lurah Karebet diharap datang ke ruang Wiro Tamtomo, dipanggil Tumenggung Gajah Birowo, kata prajurit itu. Ya, terima kasih, aku kesana sekarang, kata Karebet. Dan ia pun berkata kepada teman prajurit yang bersama-sama berjaga di gedung pusaka, aku akan ke gedung Wiro Tamtomo, kata Karebet. Karebet pun kemudian berjalan menuju ruang Wiro Tamtomo.
Dan ketika masuk ke ruangan, di sana telah ada Tumenggung Gajah Birowo, Tumenggung Suronoto, Tumenggung Suropati, Tumenggung Sindu Karyo, dan Panci Donopati. "Silahkan duduk Ki Lurah Karebet," kata Tumenggung Gajah Birowo. "Terima kasih Ki Tumenggung," kata Karebet. Lalu ia pun duduk di dingklik di depan Tumenggung Gajah Birowo. "Ki Lurah Karebet, baru saja tadi pagi kami mendengar titah Kanjeng Sultan. Ki Lurah akan sinengkaake ing Ngaluhur menjadi Adipati Pajang. Mulai besok pagi, Ki Lurah Karebet dilepas dari prajurit Wirotamtomo," kata Tumenggung Gajah Birowo. "Iya Ki Tumenggung, besok pakaian Wirotamtomo akan saya kembalikan," jawab Karebet. "Ya, tentang keberangkatanmu ke Pajang nanti akan dijelaskan oleh Tumenggung Sindukaryo," kata Tumenggung Gajah Birowo. "Ki Lurah Karebet," kata Tumenggung Sindukaryo. "Iya Ki Tumenggung," kata Karebet. "Untuk mempersiapkan keberangkatan ke Pajang, aku perlu waktu 2 hari. Pada hari ketiga, berarti nanti pada hari Respati Jenar, Ki Lurah dan rombongan sudah bisa berangkat ke Pajang," kata Tumenggung Sindukaryo. "Nanti Ki Lurah Karebet akan berangkat bersama 3 orang yang bertugas menebang pohon dan membuat bangunan. 1 orang prajurit Wiromanggolo yang bertugas menyampaikan woro-woro titah Kanjeng Sultan. 1 orang prajurit Wirotamtomo yang bertugas mengawal bendera Guloklopo. 2 orang juru adang yang akan memasak untuk keperluan para pekerja," kata Tumenggung Sindukaryo. "Iya Ki Tumenggung," kata Karebet. "Besok Ki Lurah akan dihubungi untuk kepastian keberangkatannya," kata Tumenggung Sindukaryo. "Baik Ki Tumenggung," kata Karebet. Tumenggung Sindukaryo lalu berkata kepada Tumenggung Gajah Birowo, "Bagaimana Ki Tumenggung? Ada yang perlu disampaikan lagi?" "Nanti semua pengeluaran untuk pembangunan dalam kadipaten akan ditanggung keraton," kata Ki Tumenggung Gajah Birowo. Lalu ia pun berkata kepada Karebet, "Ki Lurah Karebet, ada yang akan kau sampaikan?" "Iya Ki Tumenggung, mulai besok saya sudah bukan prajurit Wirotamtomo lagi," kata Karebet. Dan ia pun minta maaf kalau selama menjadi prajurit Wirotamtomo ia telah melakukan kesalahan. Ki Tumenggung Gajah Birowo pun melakukan hal yang sama, meminta maaf kepada Karebet kalau ia juga melakukan kesalahan. Setelah semuanya selesai, maka Karebet pun minta diri kembali ke tempat semula, berjaga di gedung pusoko. Matahari terus bergerak ke arah barat. Dan seperti hari kemarin, matahari pun hilang di cakrawala sebelah barat. Gelap malam telah menyelimuti bumi Demak ketika Karebet memasuki pintu gerbang Suronatan dan dilihatnya pamannya Ganjur sedang duduk di lincah di depan rumah. "Paman Ganjur," panggil Karebet. "Kau Karebet?" kata pamannya. "Iya paman," kata Karebet lalu duduk di sebelah pamannya. "Kau dari mana Karebet?" tanya Ki Ganjur. "Dari dalam lor paman," jawab Karebet. "Paman, dulu aku berjanji akan mengajak paman apabila pulang ke Tingkir." "Ya," jawab pamannya singkat. "Paman, beberapa hari lagi aku akan pergi ke Pajang, tetapi aku akan singgah di Tingkir menemui Biyung. Paman jadi mau ikut ke sana?" tanya Karebet. "Iya Karebet, aku ikut ke Tingkir. Kapan kau pergi?"
kata pamannya. 3 hari lagi, nanti pada hari Respati Jenar, paman, kata Karebet. Kau bilang Ketingkir hanya mampir. Kau mau pergi ke Pajang? Tanya Ganjur. Iya, paman, aku akan ke Pajang, jawab Karebet. Ada keperluan apa kau pergi ke Pajang? Tanya pamannya. Paman, sebentar lagi Pajang akan menjadi sebuah kadipaten, dan Kanjeng Sultan mengangkat aku sebagai Adipati Pajang, kata Karebet. Karebet, kata Ki Ganjur dengan keras. Meskipun pamanmu ini sudah tua, tetapi aku masih bisa membedakan mana cerita sebenarnya dan mana cerita yang oyoworo. Karebet tidak menjawab. Ia hanya mendengarkan semua perkataan pamannya. Kalau ceritamu didengar Kanjeng Sultan, kau bisa dihukum berat, Karebet, kata pamannya. Karebet masih terdiam. Kalau sampai diusir lagi dari kota raja, aku yang malu, Karebet. Pamanmu ini yang malu, kata Ganjur. Pangkatmu sekarang baru sebagai Lurah Wirotamtomo. Kalau pangkatmu bisa naik, paling juga menjadi seorang Ronggo, belum menjadi seorang Panji atau seorang Tumenggung, apalagi seorang Adipati, kata pamannya. Ganjur lalu menempelkan punggung telapak tangannya ke dahi Karebet sambil berkata pelan, tidak panas, tetapi mengapa bicaramu seperti orang sedang lintur? Padahal baru kemarin kau mendapat pengampunan dari Kanjeng Sultan. Sekarang kau mengarang cerita yang oyoworo, mau diangkat menjadi seorang adipati, kata pamannya. Pamannya masih berkata sendiri, menggeremeng, tidak jelas apa yang dikatakannya. Ketika pamannya sudah berhenti berbicara, maka Karebet pun berkata, Paman, aku berkata sebenarnya, kasih Kanjeng Sultan kepadaku besar sekali, sehingga aku diangkat menjadi adipati di Pajang. Paman, aku tidak bohong. Nanti setelah menjadi adipati Pajang, aku akan dinikahkan dengan putri Sekar Kedaton, Mas Cempoko, kata Karebet. Besok pagi hari Respati Jenar, petugas dari keraton yang berangkat ke Pajang berjumlah 7 orang. Ditambah kita 2 orang. Jadi yang berangkat semuanya 9 orang, kata Karebet. Kita berangkat pagi hari, Paman. Mendengar perkataan Karebet, Ganjur terdiam. Ia tahu Karebet bersungguh-sungguh, tetapi akalnya tetap masih belum bisa menerima perkataan Karebet sepenuhnya. Besok aku akan pamit kepada Ki Tumenggung Suronoto sekaligus menanyakan kebenaran perkataan Karebet, kata pamannya dalam hati. Iya, Karebet, besok pagi aku akan pamit ke Tumenggung Suronoto. Kalau aku kerasan di Tingkir, aku akan menetap di sana dan tidak akan kembali ke kota raja, kata Ki Ganjur. Iya, Paman, besok malam aku akan kesini lagi, kata Karebet. Kau besok pagi akan kemana? Setelah mengembalikan pakaian Wirotamtomo, aku akan pergi ke Kadilangu. Malamnya aku tidur di sini ya, Paman, kata Karebet. Ya, besok aku mintakan izin pada Ki Tumenggung, jawab pamannya. Iya, Paman, kata Karebet. Kalau kau mau makan, di belakang masih ada nasi dan sambal, kata pamannya. Aku makan di dalam lor saja, Paman, kata Karebet.
dan mereka berdua beberapa saat berbicara tentang beberapa hal. "Paman, aku pulang dulu. Jangan lupa, besok aku sudah tidak tidur di dalam lor. Aku tidur di sini," kata Karebet. "Ya," kata pamannya. Karebet pun lalu berjalan keluar dari dalam Suronatan kembali ke dalam lor.